Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Di pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Sudah siap ya? Tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep dinamika penduduk, menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia, menjelaskan komposisi penduduk Indonesia, menjelaskan bonus demografi, dan terakhir menjelaskan dampak dari tingginya jumlah penduduk di Indonesia. Oke, yang pertama adalah dinamika penduduk. Dinamika itu artinya adalah perubahan. Berarti perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Apa aja 3 faktor itu? Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi inti dari dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk, ya, itu bisa dilihat dari kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas berarti kaitannya dengan angka, dengan jumlah, meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Kalau kualitas, itu kaitannya dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan penduduk. Ekonomi berarti kaitannya dengan kesejahteraan, ya. Lalu berapa sih jumlah penduduk Indonesia saat ini? Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia itu sebanyak 270,20 juta jiwa. Ya, bisa anak-anak perhatikan. Mulai dari sensus penduduk 1961 sampai 2020, ini jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan ya. Nah, selama 2010 sampai 2020 ini, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu sebesar 1,25%. Lalu apa sih nama badan yang bertugas untuk melaksanakan sensus penduduk? Nama badan itu adalah Badan Pusat Statistik, ya. Jadi badan ini yang ditugaskan untuk melaksanakan sensus penduduk. Nah, mungkin anak-anak kemarin masih ingat ya, pada tahun 2020 mungkin juga mengisi terkait tentang sensus penduduk di laman ini, sensus.bps.go.id, ya. Jadi ini untuk pertama kalinya sensus penduduk diadakan secara online. Nah, Indonesia yang tadi jumlah penduduknya sekitar 270 juta, ini menempati posisi keempat di dunia. Ya. Nah, ini adalah peringkat negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Yang pertama adalah Tiongkok, yang kedua adalah India, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini banyak sekali penduduknya, menempati urutan posisi keempat. Berdasarkan Worldometer, setidaknya ada 7,8 miliar penduduk dunia pada 2021, ya. Sangat banyak sekali. Dan ini diproyeksikan itu setiap tahun akan terus mengalami kenaikan. Bayangkan bagaimana jika bumi kita itu banyak terdapat manusia. Ya, tentu itu nanti akan menimbulkan dampak-dampak atau pengaruh bagi kehidupan di bumi. Berikutnya adalah persebaran penduduk di Indonesia. Penduduk Indonesia menurut pulau berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Bisa anak-anak perhatikan di sini ya. Di mana ini adalah di Pulau Jawa, ini jumlah penduduknya paling padat, paling banyak. 56,10% penduduk Indonesia itu menempati Pulau Jawa. Disusul oleh Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, sampai yang paling sedikit jumlah penduduknya ada di Maluku dan Papua. Ya, tentu ini menjadi perhatian oleh pemerintah. Jadi 151,6 juta jiwa penduduk Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa. Mengapa Pulau Jawa? Akan kita bahas. Nah, mengapa Jawa memiliki penduduk yang padat? Yang pertama, itu Jawa tanahnya subur. Mengapa tanahnya subur? Bisa anak perhatikan. Di Jawa ini banyak sekali memiliki gunung api ya.
Jadi gunung api itu kalau erupsi itu kan pasti mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini yang menyebabkan tanah-tanah di Indonesia itu menjadi subur. Lalu pembangunan sarana dan prasarana publik lebih maju. Ya. Di Jawa itu dibangun kereta api, ya, MRT dan lain-lain ya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan pulau-pulau di luar Jawa itu masih banyak yang belum sarana prasarannya selengkap yang ada di Jawa gitu. Yang ketiga, sejak dahulu Jawa adalah pusat pemerintahan, politik, dan ekonomi. Ya, kalau kita mengingat kembali tentang sejarah, di mana di Jawa ini banyak sekali kerajaan-kerajaan besar ya anak-anak. Seperti misalnya ada kerajaan Majapahit, ya, ada kerajaan Banten, dan lain-lain. Nah, lalu pada saat masa penjajahan, Belanda pun juga banyak mendirikan benteng-benteng atau pusat pemerintahan yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, banyak sekolah atau kampus ternama yang terdapat di Pulau Jawa. Ya, tentu kita tahu ya, di Jawa ini banyak sekali kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang memiliki predikat yang sangat baik. Seperti misalnya kayak UGM, ya, lalu ada ITB, IPB, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan mengapa Jawa ini memiliki penduduk yang padat. Orang-orang pada ingin pergi ke Jawa. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi penduduk yang tidak merata tadi, atau bagaimana cara untuk pemerataan penduduk di Indonesia? Nah, ini salah satu caranya adalah dengan menggalakkan transmigrasi. Apa sih transmigrasi? Jadi transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah lain ke dalam wilayah Indonesia, atau ke daerah lain yang jarang penduduknya. Misalkan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera atau Jawa ke Kalimantan. Nah, penduduk yang melakukan transmigrasi ini disebut dengan transmigran. Ini adalah salah satu cara yang digalakkan oleh pemerintah untuk memeratakan penduduk yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk. Nah, itu kata kuncinya, pengelompokan penduduk. Bisa berdasarkan usia atau umur, bisa berdasarkan jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ini itu biasanya dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Bapak kasih contoh nih, misalkan di suatu daerah itu banyak sekali penduduk usia 0-14 tahun. Atau penduduk yang usianya belum produktif. Nah, dengan melihat angka itu tadi, itu pemerintah bisa membuat suatu kebijakan, ya, khususnya misalkan terkait dengan pendidikan, jumlah bangku sekolah, apakah nanti bisa memenuhi dengan jumlah penduduk usia produktif atau jumlah anak usia sekolah seperti ini, apakah bisa tercukupi untuk kebutuhan bangku sekolahnya, seperti itu. Nah, ini sedikit akan saya jelaskan. Jadi, menurut sensus penduduk tahun 2020 ya, bisa anak-anak perhatikan, di Indonesia, dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa ini, 270 jutaan jiwa ini didominasi oleh generasi Gen Z, ya, lalu juga generasi milenial. Generasi Gen Z itu adalah generasi yang lahir tahun 97 sampai 2012. Perkiraan usianya 8 sampai 23 tahun. Seperti kalian ini. Kalian ini berarti masuk pada kategori golongan Gen Z, ya. Lalu generasi milenial. Generasi milenial ini lahir tahun 1981 sampai 96. Perkiraan usianya 24 sampai dengan 39 tahun. Ya, ini seperti Bapak. Bapak itu berarti masuk dalam generasi milenial. Nah, kategori usia 0 sampai 14 tahun ini dikategorikan belum produktif. Kalau kalian usianya masih 12, berarti kalian masih dikategorikan usia belum produktif. Usia 15 sampai 64 tahun usia produktif seperti Bapak. Lalu usia 65 ke atas itu digolongkan tidak produktif.
Nah, ini adalah piramida penduduk Indonesia. Jadi, dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa tadi, ya, ternyata di Indonesia itu didominasi oleh penduduk muda ya. Bisa anak-anak perhatikan ini. Yang warnanya kuning kecoklatan, ini adalah perempuan. Yang warnanya biru ini adalah laki-laki. Jadi, kita di negara Indonesia ini banyak sekali didominasi oleh penduduk usia muda. Nah, ini adalah piramida penduduk muda atau namanya adalah ekspansif. Berikutnya, bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah kondisi di mana usia produktif di antara umur 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak atau lebih besar. Nah, Indonesia itu saat ini mengalami bonus demografi ya anak-anak. Jadi, penduduk usia produktif itu paling banyak. 15 sampai usia 64 itu paling banyak. Nah, sehingga itu nanti akan menghasilkan dampak bagi kemajuan suatu negara jika kondisi bonus demografi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020, bisa anak-anak perhatikan, ini jumlah laki-laki ternyata lebih besar anak-anak daripada jumlah perempuan. Jumlah laki-laki besarnya 50,58%. 50% lebih ya. Jumlah penduduk perempuan di Indonesia itu 49,42%. Ya, jadi penduduk laki-lakinya sangat banyak. Itulah mengapa di Indonesia banyak laki-laki yang jomblo. Bercanda ya. Oke, berikutnya pertumbuhan dan kualitas penduduk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah kelahiran. Yang kedua adalah kematian. Yang ketiga migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, jadi ketiga faktor ini itu sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kelahiran berarti kan menambah jumlah penduduk kan ya. Kematian berarti mengurangi. Lalu kualitas penduduk. Yang pertama bisa dilihat dari pendidikan. Nah, bisa kita amati di Indonesia bagaimana tingkat pendidikan di negara kita. Pendidikan di negara kita itu bisa dikatakan masih belum merata, ya. Misalkan di Jawa dengan Papua. Di Jawa pendidikannya sudah cukup baik. Nah, tapi kita lihat di daerah-daerah timur, misalnya kayak di daerah Papua itu masih belum seperti di Jawa. Ya. Nah, inilah kondisi faktual yang ada di Indonesia. Masih belum merata tingkat pendidikannya. Lalu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ya. Tingkat kesehatan masyarakat ini juga mempengaruhi kualitas penduduk. Lalu tingkat ekonomi atau kesejahteraan. Kalau ekonomi atau kesejahteraan itu berarti kaitannya dengan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat itu akan mempengaruhi kesejahteraan sehingga otomatis ekonominya itu akan semakin baik. Gitu. Nah, ini untuk tugas tanggal 20 Agustus 2021 hari ini. Ada 2 pertanyaan, silahkan dikerjakan, ditulis tangan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, itu aja yang ingin Bapak sampaikan untuk pertemuan pagi ini. Jaga terus kesehatannya ya. Kalau kalian sehat, kalian pasti akan semangat dalam belajarnya. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.